Lek, hari ini saya ngantuk nggak bikin video karena tadi malam itu saya banyak di telepon orang, di miss call orang, di kirimi pesan orang gara-gara teman saya punya pinjaman online, dia nggak sanggup bayar. Jadi teman-teman yang ada di nomor teleponnya itu dihubungi, termasuk saya ya. Ya walaupun saya tidak punya utang, kalau jam istirahat diganggu oleh miss call lama-lama kan bete juga ya Lik ya. Dan jebule bukan cuman teman saya saja yang bermasalah dengan pinjol. Sekarang di Twitter itu lagi rame gara-gara ada orang meninggal, mengakhiri hidup ya, bunuh diri karena nggak sanggup bayar cicilan. Siapakah orang itu? Saya taunya cuman inisialnya Kak. Si Kak ini bekerja sebagai karyawan kontrak. Dia awalnya dikontrak 5 tahun, tapi akhirnya diputus di tengah jalan gara-gara ada debt collector yang bikin rubes, bikin ricuh di kantornya si Kak ini. Kok bisa begitu Sapi? Ya karena si Kak nggak sanggup bayar cicilannya, akhirnya dia kayak ngumpet. Terus si debt collectornya kayak kehilangan jejak. Jadi debt collectornya ini menghubungi si bosnya Kak, teman-teman kerjanya si Kak ya, terus nggak nyambung hubungi dan berkata-kata kasar saja. Si debt collector ini juga menggunakan strategi lain. Apa strategi ini Sapi? Strategi ini adalah memesankan banyak makanan lewat online begitu ya, dialamatkan ke kantornya si Kak, dan si Kak yang suruh bayar semuanya. Lah jangankan suruh bayar makanannya, mau buat yang kewajiban cicilan aja nggak ada, gimana suruh bayar makanan online itu ya. Dan itulah bertumpuk-tumpuk kegeraman teman-teman kantore, bos-bosnya si Kak ini geram. Akhirnya daripada makin banyak masalah yang ditimbulkan, mereka memutuskan si Kak untuk di-cut, nggak dipekerjakan lagi di situ. Lah wong pas masih kerja saja si Kak sudah nggak sanggup bayar cicilan, apalagi sekarang dia sudah dikeluarkan dari dari tempat kerjanya ya Lik ya. Ya tambah pusing, tambah mumet. Saya bisa memaklumi. Akhirnya daripada mumet, ruwet, pikiran dia pendek ya, mengakhiri hidup menjadi keputusan yang menurut dia baik, tapi sebenarnya itu sama sekali nggak baik. Itu buruk banget, keputusan yang buruk banget karena memilih mengakhiri hidupnya. Oke? Dan ternyata kasus mengakhiri hidup gara-gara pinjol itu bukan cuman si Kak ini saja. Dari tahun 2019 saya cari-cari info di internet, itu sudah banyak yang menjadi korban. Berdasarkan yang saya baca itu sampai detik ini termasuk Kak sudah 14 orang ya memilih bunuh diri gara-gara pinjol. Diawali dari tahun 2019 ada seorang supir taksi yang memilih mengakhiri hidupnya karena nggak sanggup bayar cicilan. Bahkan dia sempat membuat surat wasiat bahwa saya memang terjerat utang pinjol, namun ini menjadi urusan saya dan tidak menjadi urusan siapa-siapa. Oke, bentar saya bacakan lengkapnya. Ini saya bacakan ya. Wahai para rentenir online, kita bertemu nanti di alam sana. Jangan pernah ada yang bayar utang online saya, karena hanya saya yang terlibat. Tidak ada orang lain yang terlibat kecuali saya. Itu yang dituliskan oleh Z, korban pinjol yang mengakhiri hidupnya di tahun 2019. Terus di tahun 2020 ada seseorang berinisial ST, 44 tahun, yang mengakhiri hidupnya. Dia warga Cinere ya. Kemudian kalau di tahun 2019 cuman ada satu korban yang terdata, tahun 2020 ada satu korban yang terdata, di tahun 2021 ada 7 orang yang menjadi korban pinjol. Siapa saja itu Lik? Banyak. Mereka rata-rata usianya antara 30 hingga 40 tahun, dan di antara 7 korban itu ada satu ibu-ibu dari Wonogiri yang tidak hanya terjerat oleh satu pinjol, tapi dia sampai 23 pinjol. Kok bisa seperti itu? Bisa. Nanti di bagian belakang saya jelaskan, karena teman saya juga ada yang terjerat pinjol, bukan hanya satu tapi banyak.
ya, itu nanti di bagian belakang. Terus kalau tadi tahun 2021 itu ada 7 orang yang terjerat pinjol dan memutuskan untuk mengakhiri hidupnya, di tahun 2022 ada 4 orang. Apakah mereka pengangguran? Enggak, mereka bukan pengangguran, rata-rata mereka bekerja ya. Tapi ya itu memang Syaitoni rojimnya itu, pinjol itu pinter manis mulutnya ya, mengatakan di iklan-iklan itu banyak kan, Lilike menyaksikan di iklan-iklan di YouTube sendiri banyak, di TikTok banyak. Oh, saya bisa pinjam 10 juta, bunganya cuma sekian. Pret, jangan percaya ya. Kalau memang betul bunganya rendah, nggak akan mungkin orang sampai memutuskan untuk mengakhiri hidupnya gara-gara utang dipinjol. Di tahun 2022 itu ada 4 orang, mulai ada yang perawat hingga mahasiswi, semuanya memilih jalan pendek untuk mengakhiri hidupnya. Dan kalau tadi itu kan yang berdasarkan info yang saya baca di internet ya. Kalau sekarang yang akan saya bahas adalah korban-korban pinjol yang ada di Batam, yang ada kaitannya dengan saya. Nggak sampai bunuh diri, tapi mereka betul-betul korban di depan mata saya, cerita sampai nangis kejer. Pertama itu sekitar tahun 2022 lalu, temen ya, tapi yang kebetulan yang datang itu istrinya, dia nangis. Saya waktu itu lagi bikin video, dia datang ke rumah sekitar jam 11-an siang, nangis kejer. Dia cerita bahwa kalau sampai jam 3 sore ini dia nggak dapat uang 1.700.000, maka foto-foto dia yang ada di HP yang dia pegang itu akan disebarkan orang, si debt collectornya itu. Kok bisa HP-nya kan dipegang? Kalau kita sudah sepakat dengan pinjol, sudah mengajukan pinjaman dan duitnya sudah kita terima, artinya data kita itu sudah diretas, sudah dipotokopi ya sama si pihak yang memberi utang ke kita itu. Jadi segala chattingan kita, foto-foto kita sudah ngubungin siapa saja itu, video apa yang kita simpan, video apa saja yang sudah kita tonton itu dia tahu semua ya. Nggak ada rahasia lagi antara yang sudah memberi pinjaman dengan yang diberi pinjaman, itu semuanya ada ya. Foto apapun yang ada di HP itu bisa dilihat oleh orang yang bersangkutan. Jadi Lilike juga saya harap waspada ya. Waktu itu teman saya nangis kejer, dan sekejer-kejernya. Ya saya sangat memaklumi ya. Ya menurut saya sih nggak ada salahnya kita punya foto privasi ya. Kita mau foto telanjang bulat apapun itu di HP saya, di HP pribadi masing-masing ya. Cuman kan menjadi perkara apabila itu sampai disebarkan. Itulah yang membuat si istri teman saya ini panik setengah mati. Ya waktu itu mau nggak mau akhirnya saya membantu si teman ini, walaupun ujung-ujungnya itu nggak menyelesaikan masalah juga, karena bulan berikutnya ya tetap ada tagihan lagi, dan itu ancaman itu tetap terus dijejalkan ke si teman ini ya. Lah mau gimana lagi, karena memang teman saya belum bisa menyelesaikan masalahnya. Dah itu yang itu udah selesai ceritanya. Terus yang kedua, saya juga diteror lagi oleh debt collector gara-gara teman saya yang lain yang biasanya menjadi tukang di tempat saya itu punya pinjaman. Jadi waktu itu nggak ingat waktu juga, jam 4 subuh, jam 2 pagi dia nelpon, dia memaki-maki saya, mengatakan teman saya itu katanya brengsek lah, bla 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 bla, punya kewajiban kamu bayar. Ya saya bentak balik. Terus kewajiban saya apa? Dia teman-teman saya, tapi kalau saya harus menagih hutang ke teman saya nggak punya hutang sama saya, dia hutangnya sama perusahaan Anda. Kalau Anda merasa Anda adalah debt collector, ya silahkan tagih. Itu bukan kerjaan saya, betul kan, Lik? Dan yang baru-baru ini terjadi, masih fresh, masih minggu-minggu ini ya, bulan September tahun 2023, teman saya, tapi saya nggak akrab, namun dia itu satu kampus dengan saya waktu di Jogja dulu. Sekarang dia terjerat utang pinjol. Saya nggak tahu jumlahnya berapa, tapi saya yakin dia utangnya nggak cuma 1 atau 2 juta. Kenapa saya berani garansi
pinjaman dia besar karena orang tua si teman ini orang buaya, Lik. Kaya banget di Batam. Bahkan dia punya usaha yang nggak main-main lah. Mungkin omsetnya per bulan bisa miliaran. Mungkin ya, karena kalau dilihat dari gedungnya besar, Lik, karyawannya aja banyak ya. Jadi nggak mungkin kalau cuma utang 1-2 juta itu mah bisa minta ke orang tuanya kali. Tapi nyatanya dia nggak sanggup bayar, jadi dia mulai diteror. Tapi kalau yang ini saya nggak dihubungi sama sekali sama pihak debt collector, karena ya kita memang tidak ada chatting. Bahkan saya juga nggak tahu nomornya. Saya cuma tahu bahwa dia tuh teman satu alma mater. Okay? Apa yang sudah dilakukan debt collector ke si temanmu ini yang terakhir, Sapi? Pertama, si debt collector ini mesen banyak makanan mahal-mahal dikirim ke kantor si temen satu sekolah ini, dan si temen satu sekolah ini suruh bayar. Ya, tujuannya jelas supaya si teman saya yang selama ini ngumpet dari debt collector mau nongol, mau menampakkan batang hidungnya. Kalau sudah menampakkan batang hidungnya, debt collectornya itu akan langsung mencokok gitulah ya, menjemput si debt collector, menjemput si teman saya ini, mau ditanyain maunya apa. Mungkin seperti itu niatnya ya. Tapi saya nggak tahu itu apakah akhirnya dibayar oleh kantornya ataukah dibayar oleh si teman saya ini. Saya nggak paham karena saya nggak terlalu fokus ke akhir masalahnya itu. Dan sepertinya acara kirim-mengirim makanan itu memang tidak memberikan hasil seperti yang diharapkan oleh debt collectornya itu. Nyatanya debt collectornya masih bikin ulah lagi, yang menurut saya ini betul-betul sudah nggak beretika. Kalau cuman mendatangkan makanan itu mungkin masih oke lah, masih bisa dibayar dengan duit ya. Tapi kalau sampai debt collector menelpon pemadam kebakaran mengatakan bahwa terjadi kebakaran di tempat teman saya ini, itu adalah sungguh kebangetan. Dan debt collector ini mengaku sebagai teman saya ya, ke pihak pemadam kebakaran. Dia mengaku, oh iya saya karyawan sini, saya melaporkan bahwa di tempat saya sekarang terjadi kebakaran. Nah, itu kan sungguh sangat merugikan banyak orang ya, karena bagaimanapun pemadam kebakaran itu bukan pekerjaan yang harus dimain-mainkan, yang boleh dimain-mainkan. Itu pekerjaan yang sangat penting. Kalau seandainya di tempat lain terjadi kebakaran juga, apa kabar itu? Apakah pihak debt collectornya nggak merasa berdosa melakukan hal itu? Okay? Dan membahas soal ibu-ibu tadi yang di Wonogiri, yang kenapa kok bisa sampai terjerat oleh 23 pinjol. Gini, Lik, temen saya ya, ini kasusnya sama. Beberapa waktu lalu dia punya pinjaman 3 juta. Terus dia nggak sempat membayar, atau intinya dia nggak sanggup membayar cicilannya. Tiba-tiba utangnya sudah jadi 5 juta. Ya, paham sampai di sini? Karena utang 3 juta nggak sanggup bayar, kok kon bayar 5 juta duit dari saing begitu ya. Akhirnya si teman ini pinjam ke pinjol yang baru, gali lubang tutup lubang, intinya seperti itu ya. Jebule di tempat pinjaman yang baru itu utang 5 juta dengan tetek bengek bunganya menjadi 9 juta. Ya tambah jeking, tambah stres, nggak sanggup bayar maning ya. Setelah itu akhirnya dia pinjam pinjol yang baru lagi ya, pinjam 9 juta dan bunganya sampai 15 juta total dengan pokok pinjaman ya, jadi 15 juta. Gimana mau bayar? 3 juta nggak sanggup bayar, jadi 5 juta. 5 juta nggak sanggup bayar, jadi 9 juta. 9 juta nggak sanggup bayar, jadi 15 juta. Si teman ini masih nekat lagi ngambil pinjol satu lagi. Ujung-ujungnya sampai 23 juta sekarang. Utang awal 3 juta, ganti pinjol, naik sampai 23 juta. Jengking sampai sekarang nggak bisa bayar. Gimana itu membayar? Inti dari permasalahan semua pinjol-pinjol, terutama teman-teman saya yang saya bilang tadi, terutama yang 2 di awal tadi teman saya ya, itu masalahnya cuman gara-gara panasan, Lik.
teman saya itu gampang panasan karena tetangga, oh bangun rumah, oh renovasi rumah, oh beli mobil, oh tetangganya beli motor, panas, tetangganya beli kalung, panas, beli gelang, panas. Karena duitnya nggak cukup, pilih pepinjol, ujung-ujungnya nggak sanggup bayar, stres semuanya, bukan cuma yang pinjam, termasuk saya ikut stres. Jadi saran saya, kalau Lilike kepingin beli ini itu, tolonglah please jangan ngambil di pinjol ya. Kasihan teman-temannya juga, saya kasihan ke Lilike, tapi kasihan juga ke teman-teman Lilike yang nanti bisa jadi ikut kena imbasnya gara-gara Lilike yang panasan, Lilike yang pengen beli ini itu, tapi nggak ngukur bahwa isi di dompet kita lagi terbatas. Jadi menurut saya udah buang keinginan untuk harus sama dengan temannya, karena temannya beli baju model A ya kita harus beli juga, kalau enggak nanti nggak level, nggak kayak gitulah untuk sekarang ini ya. Apalagi zaman dari COVID. Setelah COVID ini kan ibaratnya ekonomi belum pulih 100%, wis lah hidup sederhana saja, mangan apa adanya, pakaian yang penting masih bisa dipakai, layak dipakai ya. Nggak harus beli gelang beli kalung, nggak usah harus pakai gitu-gituan. Kalau Lilike cantik mah cantik aja ya, karena wanita pada dasarnya semua cantik, nggak harus pakai hiasan-hiasan. Kalau kebanyakan hiasan-hiasan itu malah kayak toko emas berjalan, gih. Udahlah, mulai sekarang belajar hidup sederhana saja, Lik. Berdasarkan pengalaman teman-teman saya itu hidup pengen grombiang, pengen gebiar itu ujung-ujungnya malah kayak dinyek nang tanggane dewek, karena tanggane akhirnya ngerti, aku harus melu-melu aku jebule kowe modele utang kabeh ngono ki, kan malah lebih malu. Nggih, yaudah. Sekarang anaknya Biung Tirah nyuwun pamit dulu, sampai jumpa di video berikutnya. Hari ini videonya betul-betul cuman begitu saja lah ya, karena saya betul-betul ngantuk. Dah, salam oblek-oblek, cus. Sampai jumpa di video berikutnya. Kalau besok masak lagi.